Roland membuka halaman kedua buku itu dan disambut oleh ilustrasi aneh, orang-orang berlutut di tanah, menyembah sesuatu yang berbentuk seperti telur. Tepat setelah itu, ada teks yang dibaca bahwa, sementara kekuatan alam diketahui berasal dari erosi, sebagian besar manusia masih memperlakukannya sebagai anugerah dari para dewa, semua karena itu memberikan kemampuan luar biasa. Buku itu kemudian mengajukan pertanyaan, mengapa hanya manusia yang menggunakan kekuatan ini? Mungkinkah manusia hanya beruntung di tangga evolusi? Untuk mencari jawaban, penulis menjelajahi reruntuhan kuno dan membuat penemuan yang mengejutkan, yaitu bahwa manusia bukanlah satu-satunya spesies yang mampu menggunakan kekuatan alam, dan mengungkapkan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta, serta mungkin kemanusiaan tidak seistimewa yang mereka pikirkan. Ada spesies lain juga yang mampu menggunakan kekuatan seperti itu. Tetapi inilah masalahnya, jika spesies itu sudah lama punah, mengapa erosi dan kebangkitan masih terjadi? Mungkinkah itu berarti apa yang disebut perang ilahi tidak pernah benar-benar berakhir? Dan di dunia seperti apa mereka sebenarnya tinggal? Namun, teks itu tiba-tiba berhenti di sana, dan Roland membanting buku itu hingga tertutup, merasakan getaran yang meresahkan di udara. Semua yang dibicarakan buku itu ada di dalam dunia mimpi, namun semuanya di dalamnya terasa sangat familiar baginya. Dia tiba-tiba ingin menelepon Garcia, berharap dia bisa menjelaskannya. Saat dia meraih ponselnya, dia tidak sengaja menjatuhkan buku itu, di mana secarik kertas merah tergelincir di atasnya. Dua baris ditulis, hari ketika kehendak ilahi muncul, pertemuan kita akan terjadi, Rose Cafe, kamar 302. Roland menatap catatan itu sejenak sebelum akhirnya menghubungi nomor Garcia. Dia terdengar kesal, mengatakan dia akan keluar. Roland menjelaskan bagaimana isi buku itu benar-benar menyeramkan, tetapi Garcia menepisnya dengan mengklaim itu semua hanya fiksi. Dia menambahkan bahwa Asosiasi Pejuang Marshall telah menyelidiki reruntuhan gunung berapi yang disebutkan dalam buku itu dan menemukan bahwa tempat itu terkubur di bawah lava lebih dari 200 tahun yang lalu. Roland berpikir sejenak, lalu bertanya apakah Garcia telah membaca buku itu sendiri. Dia mengaku membolak-balik beberapa halaman, tetapi tampak tidak tertarik. Roland ingin mengangkat catatan merah itu, tetapi berubah pikiran mendengar bahwa dia tidak punya hal lain untuk dikatakan. Dia kemudian bergegas mengakhiri panggilan sambil menggerutu. Roland menutup telepon, menyadari jika Garcia telah melihat catatan itu, dia tidak akan mengabaikannya. Jadi ini hanya bisa berarti satu hal, yaitu bahwa catatan itu telah ditempatkan di sana baru-baru ini. Tetapi bagaimana? Hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat sebuah pikiran merayap, karena dunia mimpi pada dasarnya hanyalah ilusi yang dia ciptakan, sehingga seseorang, atau mungkin sesuatu, telah memperhatikan perbedaan Roland untuk kafe dan semua hal lainnya. Dia memutuskan untuk membiarkan para penyihir Takira menyelidiki lebih lanjut. Untuk saat ini, dia mengemasi tasnya dan menuju ke apartemen iblis. Menggunakan kunci, dia membuka pintu dan langsung menuju ruang penyimpanan, di mana dia menemukan gerbang besi besar dengan rantai yang menguncinya. Tanpa ragu-ragu, Roland memotong rantai dan mengayunkan pintu terbuka. Apa yang dilihatnya membuat dia terengah-engah. Di sana, dia melihat jurang besar tanpa dasar dengan struktur seperti roh aneh yang muncul dari kedalaman, dan jelas ini harus menjadi kota iblis. Saat dia berdiri di sana mengawasi tempat itu, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki, dan di sekitar sudut, sekelompok iblis berbaris ke pandangan. Iblis-iblis itu bersenjata lengkap, senjata di tangan, dan kemunculan mereka yang tiba-tiba membuat Roland benar-benar lengah. Insting pertamanya adalah menegang, karena tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Tetapi saat dia bersiap untuk melawan, sesuatu yang tidak terduga terjadi, sekelompok iblis berjalan melewatinya seolah-olah dia bahkan tidak ada di sana. Tertegun, Roland membeku sejenak sebelum berbalik. Karena dorongan hati, dia mengulurkan tangan ke arah salah satu iblis, mencoba menyentuhnya, hanya untuk menemukan tangannya melewati hampir seperti menyentuh hologram. Bingung, tapi penasaran, dia berjongkok dan menekan tangannya ke tanah yang lembab. Namun, sensasi itu nyata kali ini. Tampaknya perlawanan orang-orang yang pernah dilahap oleh Zero tidak hanya dapat membentuk pecahan ingatan di dalam dunia ini, tetapi juga mempengaruhi apa yang ditampilkan. Ini membuatnya bertanya-tanya seberapa kuat perlawanan Zero, atau mungkin kebencian dan keengganannya untuk menyerah setelah kalah darinya. Roland dengan cepat berjalan ke tepi tebing, dan di bawah, dia melihat kabut merah yang berputar-putar. Di sepanjang tepi tebing, ada jalan setapak dan tangga batu yang mengarah ke bawah. Tempat itu ramai dengan iblis, yang beberapa di antaranya belum pernah dia lihat sebelumnya. Penampilan mereka mengingatkannya pada apa yang pernah disebutkan Pasa, yaitu bahwa Federasi pernah menangkap beberapa iblis di masa lalu yang lemah dan tidak memiliki sihir. Di masa lalu,
tidak ada yang yakin apakah mereka adalah subspesies iblis atau hanya makhluk yang diperbudak yang melayani iblis. Melihat sekeliling, Roland memperhatikan tidak ada iblis yang mengawasi mereka. Mereka juga tampaknya cocok dengan iblis lainnya, yang menyarankan mereka bukanlah budak, melainkan jenis iblis juga. Tetapi inilah pertanyaannya, apakah iblis-iblis ini berasal dari asal yang sama dengan yang lain? Dan apakah mereka memiliki jenis kelamin, atau apakah metode reproduksi mereka sangat berbeda dari manusia sehingga tidak dapat dibandingkan? Untuk saat ini, tidak ada jawaban. Akhirnya, Roland berjalan ke dasar tebing. Di tengah area itu, ada jembatan besar. Kerumunan iblis telah berkumpul, menggeram dan menggeram dengan nada rendah. Roland sadar bahwa dia menyaksikan semacam upacara. Ketika terompet berbunyi, iblis melangkah maju, ditemani oleh makhluk aneh yang tampak aneh. Mereka berjalan ke tengah jembatan, tempat kerumunan tampaknya menahan napas untuk mengantisipasi. Roland tidak tahu apa yang akan terjadi, bertanya-tanya apakah itu mungkin duel. Kemudian, sesosok muncul di tengah. Roland terkejut. Itu adalah iblis perempuan, atau setidaknya seperti itulah kelihatannya. Tetapi dia dengan cepat menepis gagasan itu, sementara sosok itu memiliki fitur yang sangat mirip dengan seorang gadis manusia. Namun, kemiripan itu tidak masuk akal bagi Roland, karena bagaimana mungkin spesies yang sangat berbeda dari manusia menghasilkan sesuatu yang sangat mirip. Kedua iblis itu membungkuk padanya sebelum melangkah ke tepi platform. Iblis perempuan itu mulai melantunkan mantra. Dengan segera, kabut merah di bawah mulai berputar dan mendidih. Beberapa saat kemudian, dua tentakel besar melesat keluar dari kabut, masing-masing menuju salah satu iblis. Tentakel berkedut beberapa saat sebelum menampakkan permata iblis, kemudian merobek dada mereka, yang memungkinkan permata itu menyatu ke dalam tubuh mereka, diikuti oleh cahaya yang menyilaukan. Roland menyadari ini pasti batu ajaib. Mungkinkah ini cara iblis menciptakan prajurit mereka yang memberi mereka kekuatan melalui ritual ini? Tetapi ada sesuatu yang terasa aneh. Iblis-iblis ini adalah prajurit tingkat terendah, seringkali ada puluhan ribu dari mereka dalam pertempuran besar. Jika setiap transformasi tunggal membutuhkan ritual yang rumit seperti itu, bukankah kota ini tidak melakukan apa-apa selain upacara sepanjang hari? Menit berlalu, dan cahaya yang menyilaukan perlahan memudar. Jadi, Roland melangkah maju ke tengah platform. Sementara itu, makhluk besar setelah menyatukan permata tampak mengerikan. Pemandangan itu mengingatkannya pada ritual transformasi pasukan hukuman dewa. Sebaliknya, iblis itu masih berdiri, dan dia bisa merasakan energi yang kuat darinya. Berpikir sendiri, dia bertanya-tanya apakah mungkin iblis harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjadi prajurit dan dapat menggunakan sihir. Namun, detik berikutnya, makhluk itu mengeluarkan teriakan memekakkan telinga. Tanpa peringatan, itu menyerang iblis perempuan dengan kecepatan luar biasa dan membanting keras ke tanah. Ketika debu mengendap, ada kawah yang dalam, tetapi iblis perempuan itu sudah pergi. Tiba-tiba, makhluk itu kemudian mengalihkan perhatiannya ke iblis lainnya. Sekarang, Roland memiliki gambaran yang lebih jelas tentang apa yang terjadi. Jadi, gagal menyatu dengan batu ajaib tidak membunuh mereka. Itu hanya membuat mereka benar-benar di luar kendali. Iblis bereaksi cepat dan melompat ke udara, meraih ekor makhluk itu, dan dengan satu sentakan kuat, itu merobek ekor makhluk itu. Tepat setelah itu, iblis itu mengeluarkan tulang dari ekor yang terputus dan menusukkannya langsung ke kepala makhluk itu. Setelah membunuhnya, iblis itu merobek batu ajaib dari tubuh makhluk itu dan menelannya. Beberapa saat kemudian, gelombang energi ungu meledak dari iblis yang berputar-putar di sekitarnya seperti badai. Mata Roland menyipit saat dia mengamati transformasi dengan hati-hati. Namun, dia memperhatikan lengan iblis itu tidak layu seperti yang seharusnya. Saat dia terus memperhatikan, tubuh iblis mulai berubah. Itu dimulai dengan tubuhnya menyusut, kemudian kulitnya mulai terkelupas. Ketika transformasi itu, Roland merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakangnya. Wajah iblis sekarang menyerupai manusia. Sorak-sorai meletus dari kerumunan iblis yang mulai melantunkan kata, Sarita, berulang-ulang. Roland tidak tahu apa artinya, tetapi dia tidak bisa tidak mengingat apa yang pernah dikatakan Pasa sebelum Perang Ilahi pertama, atau mungkin bahkan lebih awal. Saat itu, iblis lebih seperti binatang buas, namun dikatakan bahwa manusia datang melakukan kontak dengan mereka dan mengajari mereka pengetahuan. Pengaruh itu akhirnya menyebabkan iblis tingkat tinggi berevolusi menjadi bentuk humanoid. Itu juga sangat surrealis, terlalu banyak untuk diambil. Dalam memutuskan dia sudah cukup melihat, Roland keluar dari dunia mimpi. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya terengah-engah, dan tubuhnya sudah basah oleh keringat.
Nightingale bergegas ke sisinya dan bertanya kepadanya apa yang salah dan apakah sesuatu telah terjadi di sana. Roland menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri dan meyakinkannya tidak ada masalah, menjelaskan dia hanya membuat beberapa penemuan baru. Nightingale mengerutkan kening dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak terlihat baik-baik saja, mengusap jari-jarinya di wajahnya saat dia menunjukkan bahwa dia basah oleh keringat, bahkan pakaiannya. Roland tertawa kecil, mencoba meredakan kekhawatirannya dan mengingatkannya bahwa dia bisa tahu dia tidak berbohong. Bersikeras itu hanya ilusi, setelah semua, dia berbalik, menyilangkan lengannya, dan menjawab bahwa dia tidak akan tahu. Roland berkedip karena terkejut dan bertanya apa maksudnya. Dia menghela nafas dan menjelaskan bahwa dia hanya bisa mendeteksi kebohongan hanya ketika dia menggunakan kemampuannya. Dia beralasan bahwa di masa depan Roland kemungkinan akan menyimpan lebih banyak rahasia dan itu tidak akan terasa benar jika dia tahu segalanya, maka itu akan tidak nyaman bagi mereka berdua. Wajahnya sedikit memerah ketika dia menambahkan bahwa dia tahu dia mungkin tidak akan menyukai seseorang yang terus-menerus melihat tembus pandangnya. Roland terkejut melihatnya seperti ini dan tertawa kecil. Ketidaknyamanannya sebelumnya telah benar-benar hilang, digantikan oleh rasa nyaman. Melihat Roland menertawakannya, dia menyilangkan lengannya erat-erat dan dengan gusar dia mengeluh, berpikir bagaimana dia begitu khawatir sesuatu mungkin salah untuknya. Roland menahan tawanya, kemudian menjadi lebih serius ketika dia berkomentar, memang benar bahwa tidak ada yang suka jika semuanya diketahui oleh orang lain, terutama mereka yang berkuasa. Dia sengaja berhenti sejenak, kemudian berbalik ke Nightingale dan melanjutkan, tapi Anda bukan sembarang orang, apakah Anda mendengar ini? Nightingale membekukan wajahnya, memerah seperti tomat matang, mengatakan, Dia duduk di sampingnya, dengan tenang menjelaskan bahwa jika dia tidak datang ke Border Town, dia mungkin sudah menjadi korban kepala yang dikirim oleh Garcia. Dia beralasan bahwa dengan perang ilahi di Cakrawala, bahaya di depan hanya akan meningkat. Belum lagi, mereka belum sepenuhnya menyatukan kerajaan. Namun, dia mengatakan padanya dia akan memiliki banyak hal untuk dihadapi di masa depan. Sederhananya, Nightingale tidak pernah menjadi orang luar bagi Roland. Kebohongan terburuk bukanlah menipu orang lain, tetapi berbohong kepada diri sendiri. Dengan Nightingale di sisinya, dia tidak perlu khawatir tentang itu. Nightingale memiringkan kepalanya dan bergumam bahwa kemampuannya tidak dapat menghentikan Roland dari menipu dirinya sendiri. Roland tidak setuju, dengan alasan bahwa kekuatannya dapat merasakan ketika seseorang tidak berbicara dengan tulus, apakah itu sedikit keraguan atau kebohongan. Sebagian, Nightingale mengangguk dan menambahkan bahwa umpan balik dari sihir membuat perbedaannya jelas. Roland tersenyum, mengatakan itulah mengapa dia bisa membantu jika dia pernah berpura-pura percaya diri sementara tidak yakin. Dia bisa masuk dan menyelamatkannya dari membuat kesalahan besar. Dia kemudian bertanya padanya, apakah Anda sekarang menyadari betapa pentingnya Anda bagiku? Sedikit tersipu, Nightingale terdiam sebelum berkata, jika dia benar-benar bersungguh-sungguh. Maka, dia ingin menanyakan sesuatu lagi. Roland memberi isyarat padanya untuk melanjutkan, menggunakan kemampuannya. Kali ini, dia ingin tahu apakah semuanya benar-benar baik-baik saja. Roland sedikit terkejut, setelah semua ini, dia masih sangat khawatir tentang keselamatannya. Tersenyum, dia meyakinkannya bahwa tidak ada masalah kali ini. Mendengar itu, malam itu Gale santai menghela napas lega sebelum bertanya, penemuan baru apa yang baru saja kamu sebutkan? Berjalan ke mejanya, Roland menjelaskan bahwa dia telah melihat ingatan para iblis, dan dia akan berbagi dengan semua orang apa yang dia lihat. Saat adegan beralih ke ruang pertemuan, dia menceritakan kejadian itu, dan kemudian mengundang yang lain untuk berbagi pemikiran mereka. Pasa berbicara lebih dulu, mengatakan bahwa informasi itu sangat penting karena tidak ada yang pernah memasuki kota iblis dan hidup untuk menceritakan kisah tersebut, menjadikan Roland yang pertama, bahkan jika itu di dunia mimpi. Dari akun Roland, mereka mengetahui bahwa iblis memperoleh kekuatan dengan menggabungkan batu ajaib, yang membersihkan banyak misteri sebelumnya. Jika bahkan iblis terlemah dapat menjalani transformasi seperti itu, mereka juga dapat berasumsi bahwa iblis tingkat tinggi naik melalui proses yang sama. Dengan berhasil menggabungkan cukup banyak batu ajaib, mereka dapat berevolusi dan mendapatkan lebih banyak kekuatan. Itu juga menjelaskan mengapa iblis tingkat tinggi menunjukkan berbagai macam kemampuan. Tilly kemudian mengajukan pertanyaan. Dia bertanya, apakah ada batas evolusi mereka? Celine berpikir sejenak dan menyarankan bahwa mungkin tidak ada batas. Wendy mengerutkan kening dan bertanya, apakah itu berarti iblis bahkan dapat melampaui penyihir transenden? Celine mengklarifikasi bahwa itu bukan perbandingan langsung. Sebaliknya, dia mengingatkan semua orang tentang ramalan yang ditinggalkan oleh peradaban bawah tanah,
bagaimana mereka menyebutkan bahwa jalan sihir adalah jalan menuju keilahian. Suatu hari, mereka tidak akan berbeda dari para dewa. Dengan kata lain, selama mereka menjadi lebih mahir dan pemahaman mereka tentang sihir terus tumbuh, maka kekuatan mereka juga akan tumbuh. Karena itu, mungkin tidak ada batas. Namun, dia menambahkan, pertumbuhan seperti itu jauh dari mudah untuk dicapai, baik untuk penyihir atau iblis. Selin percaya bahwa situasinya menguntungkan mereka, karena iblis tingkat tinggi tidak dilahirkan melalui garis keturunan. Pertumbuhan mereka tidak dijamin. Jika sudah 400 tahun, itu akan menghasilkan sejumlah besar iblis yang kuat, tetapi sekarang mereka tahu iblis sangat bergantung pada peluang. Meskipun masih belum cukup bukti, dia beralasan bahwa kemungkinan keberhasilan tidak akan tinggi. Jika tidak, iblis tidak akan bereaksi sekuat itu di dunia mimpi seperti yang Roland gambarkan. Roland tidak bisa tidak mengagumi seberapa banyak wawasan yang bisa diberikan Selin dari info yang sangat terbatas. Pada titik ini, yang membuat Pasal lebih khawatir adalah mungkin perang ilahi tidak semudah yang mereka harapkan. Roland berbagi pemikiran yang sama, tetapi mencatat bahwa memikirkannya tidak akan mengubah apapun. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bertarung sampai akhir. Pasal berhenti sejenak, tampaknya terkejut dengan tekadnya yang tak tergoyahkan, sebelum berkomentar bahwa tekadnya mengagumkan. 6 hari kemudian, Vanguard Angkatan Darat Pertama telah memasuki zona pengawasan iblis. Sylvie melihat sekelompok binatang terbang ke arah mereka di kejauhan. Nightingale menerima laporan itu, memberitahu Roland, yang mengangguk dan menyuruh mereka untuk melanjutkan rencana. Sementara itu, Magi mempersiapkan bahteranya, mengumpulkan para penyihir di dalam. Sylvie mencatat bahwa iblis masih berjarak 30 km dari jangkauan, yang mendorong Magi untuk naik. Magi kemudian memberi kelompok itu hitungan mundur 5 detik untuk dampak petir, dengan riang memuji nada memerintahnya dan berkata dia membaik dengan cepat, yang membuat Magi bingung. Saat dia menggumamkan terima kasihnya, Andrea, bagaimanapun, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Ternyata hampir tidak ada turbulensi sama sekali. Dia bahkan berpikir dalam hati bahwa teriakan Ash akan lebih mengagetkan. Dengan cara apapun, petir adalah yang pertama melompat keluar dengan antusias, mengumumkan bahwa landasan pacu sudah aman. Lampu hijau menyala dan petir lepas landas. Maisie mengikuti dari dekat sambil meneriakkan slogannya sendiri. Amy tidak tahu apa yang dia maksud dengan landasan pacu berwarna hijau, tetapi berpikir slogan semua orang sangat keren dan membuat satu untuk dirinya sendiri juga. Andrea menghela napas pada suasana hati yang hidup, berpikir ini seharusnya menjadi pertempuran yang berbahaya, jadi mengapa terasa begitu riang. Ivy menepuk bahu Andrea, menyuruhnya untuk terbiasa dengan hal itu dan menunjuk Spear, mengatakan wanita Spear adalah satu-satunya orang yang tenang di sini. Sementara Spear memegang kepalanya, mengakui bahwa dia benar-benar mengalami mabuk laut. Andrea terkekeh, kemudian dengan cepat merakit senapan runduk anti binatang buasnya dan mengingatkan semua orang untuk bersiap, iblis mendekat. Setelah dia mengisi peluru pertama, Camilla mengaktifkan kemampuannya dan mengulurkan tangannya. Andrea menggenggamnya, diikuti oleh Sylvie. Tiba-tiba, Andrea mendapatkan kemampuannya dan sekarang dapat dengan jelas melihat 3 binatang buas di kejauhan. Di sisi lain, petir melaporkan bahwa mereka telah mencapai lokasi yang ditentukan dan bertanya apakah semua orang sudah siap. Andrea mengangkat senapannya, membidik salah satu binatang buas. Pikirannya kemudian melayang kembali ke percakapan yang dia lakukan dengan Roland sebelumnya. Dia bertanya kepadanya mengapa jalur penargetannya tampak seperti zigzag. Roland menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak membidik saat menggunakan kemampuannya. Dia beralasan, membidik tidak dapat memprediksi hal-hal yang telah terjadi tetapi belum tiba. Dia membandingkan kemampuannya dengan melempar koin, dan Andrea, bagaimanapun, bisa memilih koin yang akan mendarat tegak tanpa melihat hasilnya. Roland menyerahkan padanya sebuah buku tentang teori probabilitas yang mengatakan bahwa begitu dia memahaminya, dia akan tahu bagaimana memanfaatkan kemampuannya dengan lebih baik. Selama beberapa hari terakhir, Andrea telah mempelajarinya dengan tekun, semua mempersiapkan untuk saat ini. Jika Anda tidak yakin apa yang terjadi di sini dalam istilah yang lebih sederhana, kemampuannya pada dasarnya adalah versi rumit dari aimbot yang menggunakan probabilitas, di mana semua kemungkinan hasil telah dihitung secara otomatis untuknya. Mari kita kembali ke cerita. Detik berikutnya, Andrea menarik pelatuk, hentakan yang kuat menghantam dadanya seperti palu. Dengan cemas bertanya, apakah dia baik-baik saja dan apakah dia telah mengenai sasaran? Andrea dengan tenang menjawab, biarkan peluru terbang sebentar, tetapi dia yakin peluru itu telah menemukan sasarannya. Meskipun dia tidak bisa melihat peluru itu, dia tahu proyektil itu saat ini berada di bawah ketinggian terbang iblis,
tetapi draft ke atas yang kuat akan membawanya lebih tinggi, seperti burung yang terbang tinggi di angin. Beberapa saat kemudian, peluru itu menemukan tandanya, membelah tubuhnya dengan bersih menjadi dua. Sambil tersenyum, dia berbisik, "Yang mulia, aku melakukannya." Mengambil senapan runduknya lagi, dia bersiap untuk menjatuhkan beberapa lagi. Dia selalu membidik iblis di bagian belakang kelompok. Beberapa tubuh mereka tertusuk, yang lain tertembak di kepala, dan beberapa terkoyak. Akhirnya, iblis tampaknya menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi pada saat mereka mencoba mundur, sudah terlambat. Beberapa tembakan lagi menghabisi mereka saat matahari terbenam mendekati Bahtera, mendarat di gua berbatu, menandai akhir misi mereka untuk hari itu. Mereka membersihkan daerah itu dan membangun tempat perkemahan, membuka peti persediaan. Emi terkejut menemukan jamur kering di dalamnya. Maisy dengan bangga menyatakan bahwa dia telah mengumpulkannya sendiri. Dia menunjuk ke kotak lain dan menambahkan bahwa dia bahkan membawa semua jenis rempah-rempah untuk dipanggang. Tak lama kemudian, semua orang berkumpul, menikmati makan malam mereka. Emi berkomentar bahwa, kembali ke alam liar, makanannya hanya terdiri dari roti pipih dan daging kering. Tetapi ini, bahasa Indonesia, jauh lebih baik. Setelah makan malam, Asyas mendorong semua orang untuk beristirahat dengan mengatakan bahwa dia dan Pilis akan berjaga malam. Gadis-gadis itu bersorak dan dengan cepat bersiap untuk malam itu. Ketika yang lain tertidur, Asyas menoleh ke Pilis dan menawarkan untuk mengambil paruh pertama jaga. Dia menjelaskan bahwa Tili telah memberitahunya bahwa bahkan dalam tubuh prajurit hukuman Tuhan, kurangnya istirahat yang cukup dapat memiliki konsekuensi yang parah bagi mereka. Pilis tersenyum dan menambahkan bahwa dalam kasus yang ekstrim, mereka mungkin benar-benar kehilangan kendali atas tubuh. Namun, dia meyakinkan Asyas bahwa masih pagi dan dia bisa beristirahat sedikit lebih lama. Asyas mengangguk, lalu berbalik ke arah gadis-gadis itu. Lightning berbaring di rumput dengan Maisy meringkuk di perutnya. Pilis memperhatikan mereka, berkomentar tentang seberapa dekat mereka. Bercermin pada era Takira, akan jarang menemukan persahabatan yang tulus seperti itu. Asyas terkekeh dan berkata bahwa Maisy tidak selalu seperti ini sebelum mereka menemukannya. Maisy telah hidup sendiri selama bertahun-tahun, hampir kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Dia memandang dirinya lebih sebagai merpati daripada manusia dan dia akan tersentak pada setiap suara. Butuh banyak pengalaman bersama bagi mereka untuk menjadi begitu dekat. Pilis tumbuh diam sejenak, lalu berkata, dia tidak yakin apakah dia akan pernah menyaksikan Bond sedekat itu lagi di masa depan. Yang bisa dia harapkan adalah, setelah perang ilahi ini, mungkin akhirnya ada beberapa perubahan yang berarti. Asyas tidak bisa mengerti apa yang dia maksud dengan itu. Dia beralasan bahwa musuh bersama harus membawa semua orang dekat bersama. Pilis, bagaimanapun, menghela napas dan bertanya apakah Asyas tidak memperhatikan bagaimana sihir memengaruhi lebih dari sekadar kemampuan mereka. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa itu juga dapat memengaruhi emosi mereka dan bahkan kepribadian mereka. Terkejut, Asyas bertanya apa maksudnya. Pilis mengambil tongkat dan mulai menggambar di pasir saat dia menjelaskan. Jika seseorang sangat ingin menggunakan sihir untuk tujuan tertentu, sihir itu sendiri dapat membimbing mereka menuju tujuan itu, tetapi terkadang ada biaya. Misalnya, itu dapat membuat mereka menjadi sesuatu yang kurang dari manusia. Asyas tiba-tiba terdiam, pikirannya melayang ke tahun-tahun yang lalu. Saat itu, dia hanya memiliki satu tujuan dalam pikiran, yaitu untuk membunuh anggota gereja. Tidak berhenti untuk memburu mereka. Saat itulah dia berada dalam kondisi terkuatnya. Niat membunuh itu tampaknya memberinya kekuatan tak terbatas, tetapi di luar itu, dia tidak punya apa-apa lagi. Jika bukan karena bertemu Tili secara kebetulan, dia mungkin telah benar-benar kehilangan dirinya sendiri, menjadi tidak berbeda dari seekor binatang buas. Pilis memecah kesunyian, bertanya pada Asyas, mengapa dia memutuskan untuk melawan iblis. Asyas tiba-tiba teringat Tili. Dia menjawab bahwa dia hanya ingin melindungi Tili dan membantu mencapai tujuannya. Karena Tili ingin mengusir iblis dari benua itu, jadi dia akan bertarung atas namanya. Pilis berkomentar bahwa Asyas hidup untuk mimpi orang lain, tetapi apakah dia benar-benar mengerti apa yang diinginkan Tili? Asyas secara naluriah ingin membantah, tetapi kemudian ragu-ragu. Dia ingat bahwa Tili telah mengatakan berkali-kali bahwa dia tidak menginginkannya di garis depan. Asyas sendiri yang telah memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Roland dengan harapan dapat meningkatkan posisi Tili di Neverwinter. Pilis tidak mendesak lebih jauh. Dia tersenyum dan menyatakan harapan bahwa Asyas dapat menemukan tujuannya sendiri. Dia mengingatkan Asyas bahwa sebagai penyihir luar biasa, potensinya tidak terbayangkan. Hanya dengan tujuan yang jelas dan tekad yang teguh selama pertempuran, dia dapat memiliki kesempatan untuk menjadi transenden.
Phyllis akan benci melihat Ashes jatuh ke tangan iblis, meskipun dia belum menyaksikan Transcendent yang dalam lebih dari 400 tahun. Dia dengan tulus berharap Ashes bisa menjadi satu-satunya untuk mencapainya lagi. Saat Phyllis berjalan pergi, Ashes memutar ulang kata-katanya dalam benaknya. Dia berdiri perlahan, menatap langit yang diterangi cahaya bulan. Untuk pertama kalinya, rasanya seperti dia mungkin menemukan sesuatu. Sementara itu, kembali dengan Roland, operasi telah berlangsung selama 22 hari. Dia menandai titik-titik jalan baru di peta, mencatat bagaimana iblis yang berpatroli telah meningkat jumlahnya dan memperluas jangkauan mereka di luar rute rencana Angkatan Darat pertama. Meskipun demikian, semuanya tetap terkendali. Nightingale menyebutkan bahwa hanya ada 3 hari lagi tersisa. Roland mengangguk, memeriksa peta. Dia tahu bahwa dalam 3 hari, Angkatan Darat pertama akan mencapai posisi serangan yang ditentukan, tempat yang menguntungkan secara strategis, yang mudah dipertahankan dan ideal untuk mendirikan bunker dan benteng. Yang membuatnya khawatir adalah pasukan penembak jitu iblis, yang berpotensi menyimpulkan lokasi mereka dengan melacak posisi iblis mereka yang jatuh. Agar tim dapat menyelesaikan misi mereka tanpa mengekspos diri mereka sendiri, mereka perlu menggunakan penilaian yang tajam dan tahu persis kapan harus mundur. Nightingale mengambil sepotong ikan kering, dengan santai berkomentar bahwa mereka harus mempercayai tim. Dia beralasan bahwa para penyihir tak kira pandai menghitung risiko juga. Dengan busur sihir magi yang mereka miliki, mereka memiliki pilihan escape yang dapat diandalkan. Roland setuju dengannya, mencatat bahwa ada hal-hal yang lebih penting untuk difokuskan daripada kekhawatiran yang tidak perlu. Melihat keluar jendela, dia memutuskan bahwa cuaca yang baik menjadikannya hari yang sempurna untuk menguji model Glider 1. Nightingale yang bersemangat bersikeras untuk bergabung. Tak lama kemudian, kelompok itu menuju ke timur, ke tempat pengujian. Semua orang dipenuhi dengan kegembiraan, meskipun beberapa tidak dapat menahan diri untuk tidak mengomentari penampilan Glider yang tidak biasa itu. Menyerupai burung, tetapi tampak rapuh dibandingkan dengan mesin uap besar yang biasa mereka gunakan. Roland terkekeh dan menoleh ke Margaret untuk meminta pendapatnya. Margaret mengakui bahwa jika Roland tidak mengundangnya secara pribadi, dia mungkin mengira seseorang mungkin menggunakan namanya untuk menipu orang-orang. Dia kemudian mengungkapkan bahwa 2 tahun lalu, seseorang juga telah mencoba penemuan serupa. Wendy yang penasaran bertanya apa yang terjadi selanjutnya. Margaret menjelaskan bahwa penemu itu telah mengikatkan sayap kayu pada dirinya sendiri dan melompat dari menara, tetapi sayapnya dengan cepat terbalik dan dia secara tragis jatuh hingga tewas. Wendy terkejut, tetapi Roland meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang ini. Inilah mengapa prototipe tersebut menyertakan 2 kursi untuk tujuan keselamatan. Segera, Wendy dan Tilly naik ke Glider. Wendy tampak gugup saat dia meninjau prosedur dalam benaknya. Tilly dengan lembut mengingatkannya tentang langkah pertama, mendesaknya untuk tidak khawatir dan meyakinkannya bahwa dia akan turun tangan jika terjadi kesalahan. Wendy rileks, mengambil napas dalam-dalam saat dia menjalankan daftar periksa prapenerbangan. Lift, periksa, aileron, periksa, semuanya tampak normal, jadi dia memberi isyarat kesiapannya untuk lepas landas. Duduk di kursi pilot, Wendy memerintahkan para prajurit untuk melepaskan klem. Dengan sentakan samar, Glider berguling ke lintasan. Saat roda bertambah cepat, jantung Wendy berdebar kencang dan dia tiba-tiba lupa langkah berikutnya. Tilly dengan cepat memberitahunya untuk memberikan angin, menyadari kecepatan Glider saat ini tidak cukup untuk mengangkat berat gabungan mereka. Wendy dengan cepat menggunakan kemampuannya, arus udara tak terlihat terbentuk di bawah sayap, dengan lembut mengangkat Glider dari tanah. Pada saat berikutnya, Glider membubung ke langit, sedikit kemiringan ke atas menegaskan bahwa mereka benar-benar terbang, dikelilingi oleh burung laut. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Roland ketika dia mengatakan ini adalah jenis kebebasan yang tidak bisa mereka dapatkan dari balon udara. Tetapi kegembiraannya tidak berlangsung lama. Glider berhenti naik dan Wendy secara naluriah menarik tongkat kendali beberapa kali, mencoba untuk memperbaikinya, tetapi ini juga menyebabkan Glider mulai bergoyang. Tilly dengan cepat memperingatkannya bahwa dia telah mengoreksi secara berlebihan, tetapi sebelum Wendy dapat memproses apa yang salah, Glider mulai menukik ke bawah. Semua orang melihat Glider tiba-tiba jatuh dan Roland terkejut. Beberapa saat kemudian, Glider jatuh, tetapi untungnya tidak ada yang terluka. Namun, Wendy tampak patah hati, meminta maaf karena dia pikir dia telah merusak sesuatu yang telah Roland kerjakan dengan sangat keras untuk dibuat. Roland meyakinkannya bahwa selama mereka aman, sisanya tidak masalah. Lega, Wendy berjanji untuk mencobanya lagi. Tes kedua dengan cepat dimulai, tetapi gagal dengan cepat. Roland menyadari bahwa menerbangkan benda ini memang terbukti jauh lebih sulit dari yang diantisipasi.
Ketika Wendy dan Tilly kembali, Tilly menjelaskan bahwa kali ini mereka telah menghadapi angin yang terus-menerus dan kecepatan mereka tidak cukup untuk melawannya. Wendy menyalahkan dirinya sendiri, mengakui bahwa dalam kepanikannya dia telah kehilangan kendali atas sihirnya. Jika dia tetap tenang dan fokus pada kendali, mereka mungkin tidak akan jatuh. Roland mulai memahami masalah. Para penyihir membutuhkan konsentrasi yang intens saat menggunakan kemampuan mereka dalam situasi yang kacau. Menjaga ketenangan dan fokus tampaknya menjadi tantangan. Tiba-tiba, Tilly menawarkan diri untuk mencobanya, dengan mengatakan bahwa dia telah menghadiri pelajaran teori dan yakin dia memiliki peluang yang cukup bagus. Roland setuju dengan agak geli, berpikir pada dirinya sendiri bahwa hanya ada satu prototipe yang tersisa. Dia berpikir bahwa itu mungkin juga diperlakukan sebagai mainan. Jika jatuh, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, Roland segera menyadari bahwa dia telah meremehkan Tilly. Tidak seperti Wendy, Tilly kurang mengandalkan bantuan magis dan sebagai gantinya menggunakan permukaan kendali glider untuk bermanuver. Gerakannya halus dan tepat, itu mengherankan. Karena hanya setelah menonton upaya Wendy kurang dari 30 menit, Tilly sudah tahu cara terbang. Dia tampak benar-benar tenang, bahkan mengulurkan tangannya untuk membiarkan burung laut yang lewat hinggap di lengannya. Roland ingat bahwa Tilly adalah penyihir luar biasa yang otaknya ditingkatkan, memberinya koordinasi dan refleks yang gila. Sayang sekali dia tidak bisa membuat Gundam, bayangkan betapa mudahnya melawan iblis. 1 jam kemudian, glider mendarat dengan anggun di rumput dan sorak-sorai mulai meletus dari kelompok itu. Malam itu, Anna mendengar tentang penerbangan yang sukses dan keputusan Roland untuk meminta Tilly menyusun manual penerbangan. Dia berkomentar bahwa Wendy mungkin merasa patah semangat dengan keputusan itu. Roland menyesuaikan posisinya untuk bersandar lebih nyaman, sambil menyebutkan bahwa Nightingale telah mencelupkan ke dalam jatah minuman kekacauan dan es krim sandwich bulan depan untuk menghibur Wendy. Dia meragukan dia akan tetap marah lama. Sudah lama sejak Roland dan Anna menghabiskan waktu bersama seperti ini. Akhir-akhir ini, Anna sibuk mengelas rel kereta api, membuat komponen penting, dan mengerjakan konstruksi glider. Roland tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan kekhawatirannya karena berpikir dia bekerja terlalu keras. Anna tersenyum lembut, membelai pipinya, dan mengatakan kepadanya bahwa selama dia bisa membantunya mencapai mimpinya, dia bahagia. Roland menatapnya untuk waktu yang lama, menyebabkan Anna tersipu dan bertanya kepadanya, berapa lama dia berencana untuk melihat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Roland mencondongkan tubuh, membiarkan tindakannya berbicara untuknya.